di Arifida Channel. Vlog kali ini kita habis jalan pagi, olahraga, main bulu tangkis sebentar. Ya masih proses pemulihan. Kita di daerah Babelan. Saya lagi di Babelan. Pas banget lapangannya sepi. Jadi serasa milik berdua lapangannya. Maaf ya kalau misalnya bicaranya putus-putus, saya ngatur nafas. Atur nafas. Alhamdulillah ayah sekarang sudah mulai pulih dan kita sekarang udah rajin-rajin olahraga, udah mulai ganti gaya hidup ya. Iya. Walaupun cuma sedikit setiap hari tapi pasti harus ada bergeraknya. Ngapain aja biasanya ya? Ya paling kalau belum sempat keluar pagi, paling ya olahraga ringan di depan rumah, pakai dumbbell, senam, gerak-gerak. Terus kalau cuaca lagi bagus ya berjemur. Emang kemarin sama dokter suruh sering-sering berjemur sih. Iya. Suruh sering-sering berjemur biar buat bantu pernapasan. Jadi keluarga Indonesia, kalaupun kita udah positif, sudah sembuh dari COVID, itu pemulihannya lama ya. Itu sampai sekarang nggak bisa yang namanya normal gitu ya. Aktivitas normal seperti dulu lagi. Berat juga. Kerja terlalu berat itu nggak bisa, pasti. Biasanya kita diforsir tuh sanggup berapa? Iya, biasanya kita diforsir dari pagi sampai malam misalnya kerja tuh. Sekarang udah nggak bisa. Nah ya, untuk kesempatan kali ini kita mau say thank you dulu nih, karena kita udah alhamdulillah udah sebulanan ya kita udah mulai pulih. Kita mau say thank you dulu buat pertama kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala ya yang udah, apalagi ayah yang keluar dari ICU, karena nggak banyak survivor yang keluar dari ICU itu bisa sembuh dan pulih insyaallah ya. Dan alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kita untuk menghirup udara segar lagi, untuk berbuat bermanfaat untuk orang banyak lagi ya. Iya. Ya kalau pada kali ini sih kita mau berterima kasih pertama buat teman kita Dr. Jaka Krishna. Oh iya betul. Itu kan kita awal konsul sama beliau ya. Iya sama Dr. Jaka ya. Kita dikasih obat pertama banget ya. Tapi memang kitanya yang telat waktu itu. Jadi sayanya yang masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat tenaga kesehatan baik di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, selama saya di ICU itu selalu menyemangati untuk sembuh. Mereka all out banget ya. Ya itu. Dan mulai dokternya yang selalu kontrol terus, walaupun tiap beberapa jam ya. Jadi karena mereka kan nggak bisa sering di dalam ya. Jadi tapi pas mereka kontrol pasti all out membantuin. Dari mulai saya nggak makan disuapin sampai tangannya bisa digerakin sedikit gitu kan. Itu buat para tenaga kesehatan yang pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, kemudian yang kedua di Rumah Sakit Bakti Kartini. Wabil khususnya ke Pak Iksan salah satu rekan kita juga, alhamdulillah. Terima kasih udah dibantu untuk saya selama perawatan di sana. Terus bicara soal perawat, waktu di RSUD itu mereka APD-nya lengkap ya? APD-nya lengkap, selalu lengkap mereka APD, mungkin APD-nya berapa lapis ya? Satu atau pokoknya mereka APD lengkap, baju putih gitu, terus sarung tangan satu lapis, kemudian masker kemudian ditambahin tensoplas ditutup. Pakai tensoplas juga? Pakai tensoplas ditutup biar rapat, kemudian mereka pakai itu safety Google, terus dipakai tambah lagi face shield. Panas banget juga kayaknya. Panas banget ya. Selama di RSUD para perawat dan para dokter itu insyaallah mereka mencurahkan semua tenaga dan upaya untuk para pasien COVID ya. Makanya kalau misalnya ada di luar sana yang masih belum melaksanakan bawaan pemerintah yang jaga jarak, pakai masker, cuci tangan segala macam, ya kesian aja buat para nakes itu pasiennya bertambah dan mereka mungkin harus nggak bisa pulang segala macam. Lelah jiwa raga. Capek
capek banget. Selain yang di RSUD juga waktu kita isoman juga para nakes yang Satgas Puskesmas itu itu loh ya, subhanallah loh ya, Masya Allah juga loh dia. Dokter Hani, terima kasih banyak buat Dokter Hani dan tim Dari Puskesmas ya, Pejuang ya? Iya, Kepala UPTD Puskesmas Pejuang. Dokter Hani itu sampai tengah malam kalau saya WA, saya curhat tuh dia jawab gitu. Sebisa mungkin dia jawab. Kalau pagi mungkin dia agak slow respon ya karena dia di puskes ya, tugas di puskes. Tapi kalau sampai malam gitu, sampai tengah malam gitu ya, sampai atau kadang saya pernah juga curhat nangis gitu ya karena kondisi adik ya, waktu itu adik sempat drop. Iya. Terus saya curhat nangis sama beliau dan nggak berapa lama beliau udah bukan beliau tapi perawat datang gitu ya, tim Satgas langsung datang ke rumah kami. Jadi ada 2 kali tim Satgas sudah datang ke rumah kami tuh. Satu pertama kasih obat, yang kedua Di luar jam tugas mereka. di luar ya? tugas jam malam habis isak gitu mereka datang loh gitu. Jadi dengan APD lengkap juga gitu. Jadi mereka benar-benar support kami, support pasien ya, nggak pandang bulu gitu, Iya. nggak pandang dari mana mereka tetap melayani. Itu thumbs up buat para nakes semua. Bu Arja dan Pak Arja, Oh iya, berarti Ketua 3 RW 13 Kelurahan RT3. Pejuang, tempat kita jadi warganya. Iya, jadi warga, padahal kita hanya warga, Kita warga- istilahnya kita ngontrak ya, Iya, ngontrak bukan pendatang lah. warga tetap, tapi mereka tetap support kami. Setiap hari Bu RT WA saya, tanya perkembangan saya, tanya perkembangan ayah, walaupun ayah di rumah sakit beliau tetap WA, kontak, tanya perkembangan. Kadang-kadang tuh kadang-kadang kita digantungin makanan gitu ya, Oh iya iya. digantungin makanan gitu sama beliau gitu kan ya. Pokoknya beliau selalu tanya kita butuh apa gitu. Jadi terima kasih banyak buat Ibu Ketua RT, pengurus RT semua ya, RT 3 dan RW 13. Nah, juga tetangga-tetangga yang Tetangga-tetangga. selalu doain supaya kita cepat sembuh. Betul. Kumpul Teman-teman lagi. ya. Iya, kemudian ya buat teman-teman juga dari teman-teman sekolah kita dari SMA 1 Bekasi, khususnya juga para pengurus K97, K97, alumni thank you so 97. much. Terima kasih banyak buat support dan doanya rekan-rekan sekalian. Terus juga teman-teman sekolah kita ya, SMP 3 Bekasi ya, Dari juga SMP buat 3. doa dan supportnya juga. Seperti itu. Terus juga kita juga makasih banget buat doa dan support dari keluarga besar kita, keluarga besar almarhum Mbah Parman, kemudian keluarga besar almarhum Mbah Mariono, Iya, yang juga sampai jauh-jauh dari sampai Surabaya, dari Surabaya kirim itu kirim obat. Itu benar-benar jadi apa namanya? Walaupun COVID ini kita terasa jauh secara fisik, tapi doa dan supportnya itu sampai ke kita, Iya, insya Allah sembuh. Terus sampai juga dari keluarga besar dari keluarga besar Abdul, dari Abdul, keluarga besar Abdul, Terima Fitri. kasih buat adik-adikku tercinta, buat Yuli, buat Umi, buat Bagus ya, Iqbal. buat Iqbal, buat tuh mereka fully support ya dari awal. Bagus itu sampai nungguin ayah dari IGD sampai Pulangnya pun ya, sampai pulang ya pas sama Bagus. jemputan. Jadi Bagus tuh salah satu adik saya yang nggak percaya sama COVID ya tadinya ya, dia nggak percaya, dia bilang apaan sih COVID gitu. Nah, ketika waktu dia ayah dari IGD tuh masuk ke mana, ruang isolasi ya, nah itu dia pulangnya baru dia bilang tuh sama saya ya, ternyata COVID itu ada ya. Jadi dia harus ngalamin sendiri. Dia harus mengalami sendiri. Kalau jadi yang dia nggak percaya ya coba aja datang. Dia ngelihat bagaimana di IGD RSUD itu banyak orang, dan ketika kakaknya Mas Ari dibawa ke mana, ke ruang isolasi ya, ICU, kemudian di ruang ICU, terus dia lihat perawat-perawat yang pakai APD lengkap gitu. Dia sempat percaya kalau COVID itu ada gitu ya. Ternyata memang harus, you have to see lah, kalian tuh harus lihat gitu loh, ke rumah sakit kalau perlu ya, supaya percaya gitu. Iya. Gitu kalau itu ada. Iya. Nah, itu terima kasih banget tuh buat Bagus ya, dia bolak-balik. Alhamdulillah beliau sehat banget. Alhamdulillah, semoga adikku itu sehat ya, imunnya sehat. Iya.
juga buat Rido, buat Ika yang Ya. jauh-jauh dari jauh-jauh dari Tangerang yang Tangerang. selama ini belum pernah ketemu sama sekali gara-gara pandemi ini, belum pernah ketemu. Iya. Bela-belain datang itu pas udah ketemu pas Pas ketemu lagi tidur. Visip UI. Buat doa dan supportnya juga saya ucapin terima kasih. Terus buat Sampai teman-teman bikin video ya. kita, buat teman-teman Sosiologi 97, Wah, keren. terima kasih loh banget mereka buat ya. video supportnya itu. Buat video Itu support. ngebantu banget itu. Ngebantu moral banget. Iya. Thank you so Pas much. di ICU lagi saya tonton itu. Iya, pas lagi di ICU. Terus mereka juga kirim waktu itu Kirim siapa? bantuan juga. Mbak Ina ya. Iya. Mbak Ina dari Ya, mungkin. Sosio Nah, di 97. koordinir Latina mungkin Iya, lewat Ina. Lalu Mbak Dega yang jauh-jauh di dari San Francisco. San Francisco, WA kami gitu ya, lalu support kami. Ya, buat Denny juga makasih banget buat supportnya. Akhirnya saya jadi kenal tuh teman-temannya Ayah, Sosiologi 97. Mungkin kenalnya Yudo doang kali. Iya. Kalau biasanya ceritanya cuma Yudo Biasanya doang. Cuma Yudo. Tapi sekarang saya kenal Ina, Yudo sama kenal Ojeb Dega ya. gitu. Sama Ojeb juga mungkin taunya cuma Yudo Ojeb. Thank you so much buat itu. Juga teman-teman alumni UNJ English Department 97 yang telah support kami, yang banyak japri, terus banyak support juga gitu ya. Semua bantuan moral, material, doa, segala macam itu benar-benar jadi kekuatan Jadi ya. kekuatan kita Kekuatan bagi pengen kami sembuh, untuk pengen sembuh. ketemu lagi, pengen kumpul lagi. Itu Iya. luar biasa banget ya. Luar biasa aja. Yang tiba-tiba ada yang kirim makanan, tiba-tiba ada yang kirim cemilan gitu ya. Walaupun di ICU sebenarnya nggak boleh makan itu, tapi saya makan karena pengen banget sembuh. Tiba-tiba ada yang kirim cemilan gitu ya di ruang isolasi gitu. Itu subhanallah teman-teman. Jadi memang kekuatan sekitar itu membuat kita lebih survive ya. Dukungan Dukungan keluarga terutama. Teman dekat. Ya teman-teman yang bantu kita healing jarak jauh juga ya. Buat Mas Ibor, Mas Ibor, Mbak terima Monik, kasih banyak buat Prana healingnya. senior di Visip, Mbak Monik Sosio 94 kalau nggak salah. Sama suaminya Mas Ibor yang udah bantu kita lewat Prana Healing. Itu jadi sugesti tersendiri ya. Iya. Jadi sugesti. Kalau buat saya itu Prana healing itu jadi sugesti tersendiri kalau saya sudah di di healing jarak jauh gitu ya. Iya. Gitu. Terus juga buat Mbak Mbak Lucy ya, Iya, Mbak Mbak Lucy. Lucy. Mbak Lucy. Makasih Thank you, banget. I love you so Mas much Aji Mbak Lucy, juga, Mas Aji. buat supportnya terima kasih. Saya untuk meditasi, belajar meditasi karena menurut beliau saya itu waktu itu jadi sumber kekuatan. Karena suami di ICU, saya juga mesti kontrol anak-anak di rumah. Jadi beliau yang bantu saya meditasi, jadi saya kuat, tenang gitu ya. Dan nggak panikan waktu itu. Terus juga buat rekan-rekan di grup Anaba, Ya, buat doanya Kak Marwan, LPU Pak ya. LPU, LPU Anaba. LPU Naba, Kak Marwan, Kak Pak Didi, Ya, Pak Didi ya. insya Allah ya. Insya Allah Doa-doa Luhur orang soleh juga, ya. Luhur cuma juga semua. Buat semua member WA grup LPU Anaba, insya Allah itu juga jadi kekuatan Iya. buat saya sembuh. Doa dari Buat- orang soleh insya Allah ya. Insya Allah, amin. Itu lagi terakhir ya. siapa? Buat orang tua kita. Cahaya Foundation. Cahaya Foundation, oh iya Cahaya Foundation. Cahaya Foundation Bang Eko. Bang Eko dan tim Mbak Eka, thank you Mbak Eka dan Bang Eko, duo yang keren, Itu luar biasa deh luar biasa ya. pengabdiannya. Iya, pengabdian mereka Dari ya. mulai nganterin pagi-pagi banget ke rumah sakit, jemput sampai saya dibantu rawat jalan. Waktu itu masih pas rawat jalan sempat Iya. dibantu 1 kali penjemputan dan pulang itu dibantu ambulansnya Cahaya Foundation. Dipinjemin tabung Dipinjemin ya, sampai dipinjemin tabung oksigen. tabung oksigen. Itu buat di rumah, buat saya standby karena waktu itu kan setelah pulang dari rumah sakit memang kondisi oksigennya walaupun sudah dibilang baik, tapi buat jaga-jaga di rumah tetap harus siap ya. Dan itu kalau nggak salah sekitar seminggu 10 harian lah saya masih tergantung pakai
oksigen. pakai oksigen Masih pakai ya. oksigen. Dari mulai tabung kecil sampai tabung besar itu ada di rumah. Iya, kita dipinjemin yang besar ya. Iya. Kita udah beli yang kecil, terus dipinjemin lagi yang kecil, terus dipinjemin Ini lagi yang besar. Jadi Iya. kita ada tiga tabung ada 3 standby di tabung. rumah. Iya, Ya standby. itulah kan kondisi COVID itu, kalau mungkin yang parah banget ya mungkin kayak gitu, tapi kalau yang bisa sampai isolasi mandiri Iya. aja sih ya mungkin ya alhamdulillah Iya, kondisinya nggak separah kita. Iya betul. Iya. Relawan CF pokoknya top banget deh. Ah. Sampai Mbak Eka juga, Mbak Eka selalu WA saya, gimana kondisinya Ari Pak, gimana kondisinya Ari. Gitu. Jadi Mbak Eka walaupun dengan kondisi beliau tetap care banget sama kita gitu. Thank you so much Mbak Eka, Bang Eko, terus siapa supirnya Dul ya. Dul dan kemudian sama Mas Andika. Andika. Thank you. Mas Andika, terima kasih banget udah support. Iya, Terus berkah terakhir ya, semuanya. terakhir banget ya Terakhir orang tua banget, kita. yang paling penting orang tua ya. kita. Doa dari orang tua itu luar biasa. Luar biasa betul. Dukungan mereka ke kita sebagai anak-anaknya, Buat Mama Tati, buat Papa, Papa, buat nenek, iya buat Ibu ya. ibu ya. Ibu itu subhanallah tiap hari masakin kita di rumah, selalu kirim kita makanan. Jadi beliau yang selalu memikirkan kita makan apa, menunya apa gitu, karena saya udah nggak kepikiran gitu kan. Jadi beliau tinggal kasih gitu kan ya. Jadi benar-benar terima kasih buat Ibu Darwini, Mama Tati, buat Papa Bambang. Wah subhanallah. Jadi kekuatan dari orang tua itu justru yang lebih menguatkan kita ya, menguatkan kita. Doa terutama doa ridho orang tua itu benar-benar membuat kita itu menjadi survive ya, dan sehat, apalagi ayah menjadi tambah kuat gitu ya. Walaupun mama selama ayah di ICU Belum bisa ketemu. lebih sakit juga, dia stres juga ya mama ya, sampai nggak bisa tidur. Ya itu ya kasih sayang orang tua ya, kasih sayang orang tua, sampai nggak bisa tidur, nggak mau makan, nggak mau tidur, Iya. nggak itu gitu mama itu benar-benar. Jadi saya waktu itu juga khawatir juga sama kondisinya mama gitu ya, Iya. gitu karena beliau memperhatikan itu, mikirin Mas Ari. Iya. Dan pesan kita sih sekali lagi buat teman-teman, buat orang-orang di luar sana yang masih belum patuh protokol kesehatan, tetap cobalah dijalankan. Betul. Protokol kesehatan itu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau dari luar tetap Lupa kali Pak. ini karena lagi ngevlog aja, Lagi jadi ngevlog nggak pakai masker. nggak pakai masker. Tapi sedia masker ya? Tetap sedia masker. Sedia masker. Tetap sedia masker seperti itu. Maskernya masker medis. Masker medis. Masker medis Iya. ya. Nah, seperti ini. Gitu. Ya mungkin untuk vlog kali ini seperti itu aja. Semoga yang menonton video ini bisa mendapat manfaat ya. Iya. Silakan di share ke teman-temannya atau ke kenalan-kenalannya atau ke keluarganya, supaya lebih aware lagi, terhadap kesehatan selama pandemi ini. Dan kita doa kepada Allah semoga pandemi ini cepat berakhir. Kalaupun memang tidak berakhir, bisa segera ditemukan vaksin atau obat buat menyembuhkan yang sakit, dan yang sakit itu bisa kumpul lagi dengan keluarga. Ya, jadi satu hal ya, kalau ada yang sakit, keluarga, saudara, teman, kerabat ada yang terpapar COVID-19, jangan dijauhi ya. Jangan dijauhi, karena support itu penting buat mereka. Support itu, jadi mereka dikuatkan. Kadang-kadang sekecil apapun, walaupun cuma WA, apa kabar, gimana kondisinya, itu udah berarti banget. Itu berarti banget gitu. Jadi itu berarti banget walaupun WA dan segala macam. Jadi memang kita harus saling membantu dalam hidup ini ya. Berasa banget gitu. Kalau kita bisa saling bantu, insya Allah dalam kesulitan tuh kita banyak dibantu. Ya insya Allah. Jadi amal kebaikan juga buat teman-teman yang udah bantu kita ya, udah Berkah.